Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali kita bisa melaksanakan kajian tafsir online. Hari ini kita akan membahas dan melanjutkan kajian tentang surah Al-Hasyr, dan kita mulai dari ayat ke-8. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berikan kekuatan untuk mengamalkan dan melaksanakan perintahnya, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fakir yang hijrah. Untuk orang-orang fakir yang hijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang terusir dari kampung halamannya. Yang terusir dari kampung halamannya. Dan meninggalkan harta bendanya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka hanya untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan itu hanya untuk mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan demi untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin hadirin rahimakumullah, ayat ini terkait juga dengan ayat sebelumnya tentang fai, tentang harta rampasan yang didapat oleh kaum muslimin tanpa perang. Maka kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa yang harta rampasan yang didapat diberikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa ma'afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Harta rampasan baik dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ayat ini juga memberikan kepada kita penjelasan bahwa harta rampasan itu juga, yaitu baik, diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ya, dari fuqara'il muhajirin. Harta rampasan itu juga diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka hijrah dari Makkah, dari kampung halaman mereka, karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala mereka menunaikan perintah itu, mereka melaksanakan perintah itu, lalu
mereka rela untuk meninggalkan harta benda mereka hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kesungguhan mereka untuk beriman dan membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bagian dari baik untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari di Madinah pada awal-awalnya. Ya, ini ketika awal-awal mereka hijrah, tentunya kondisi ekonomi yang sangat berat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebijakan ini. Hadirin, hadiratkumullah, yang disebut dengan al-muhajirin artinya adalah orang-orang yang hijrah. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah, pindah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Itulah yang disebut dengan al-muhajirin. Berasal dari kata-kata hajaro, yuhajiru, hijrotan, wa hujronan. Itu asal katanya. Orang yang melakukannya disebut dengan muhajirin. Kaum muslimin, kelompok muhajirin yaitu para sahabat Nabi yang berasal dari Mekah dan berhijrah mengikuti petunjuk Nabi sebelum perang Badar, adalah kelompok muslimin yang paling tinggi derajatnya. Jadi orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berhijrah dan mereka memenuhinya, melaksanakannya sebelum perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Maka kaum muhajirin inilah yang memiliki level tertinggi, ya, kualitas tertinggi yang diberikan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Nah, karena mereka sangat mengutamakan perjuangan bersama Nabi. Meskipun harus meninggalkan harta dan keluarga mereka. Karena memang untuk berangkat ke Madinah perjuangan. Bukan sekedar perjuangan, bukan hanya perjuangan dalam perjalanannya, tetapi supaya tidak ketahuan dan tidak dihalang-halangi, mereka rela untuk tidak membawa harta mereka. Dan tentunya ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Karena kalau orang setengah-setengah, mereka akan bertanya, nanti di Madinah mau makan apa? Ya, nanti di Madinah mau makan apa? Tapi mereka enggak mikirkan itu. Yang mereka pikirkan adalah ingin menyelamatkan agama mereka, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin membantu agama Allah. Ini tekad yang mereka miliki saat mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah ke Madinah. Nah, pada ayat ini diterangkan bahwa orang-orang muhajirin yang fakir karena telah meninggalkan kampung halaman, bukan karena fakir yang sebenarnya, tapi karena telah meninggalkan kampung halamannya, telah meninggalkan keluarganya, telah meninggalkan harta mereka, serta meninggalkan teman-teman yang biasa membantu. Semuanya itu adalah kondisi-kondisi yang sangat berat, ya, kondisi yang sangat berat. Kalau kita melihat teman-teman jaringan, kalau bisnis berarti tidak harus mulai baru, kita sudah punya
punya pelanggan dan sebagainya, kemudian kerjaan terputus yang dari awalnya sudah ada, dan luar biasa ya, tekad mereka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Oleh karena itu, mereka akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi, di antaranya harta rampasan itu juga dibagikan atau diberikan untuk orang-orang yang berhijrah, dari fuqara ilmu muhajirin, orang-orang fakir yang berhijrah, dan yang dikeluarkan, yang terusir dari negeri mereka, kemudian mereka juga tidak bisa untuk membawa harta mereka hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala serta memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar mereka digelar oleh Allah ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kesungguhan di dalam berjuang. Nah, kalau kita melihat sifat-sifat muhajirin dalam ayat ini, di ayat ke-8 ini, satu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Muhajirin yang maksud di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menunjukkan ketaatan mereka hanya kepada Allah saja, dengan mengorbankan semua yang mereka miliki hanya untuk mencari keridhaan Allah. Itu sifat yang pertama yang kita lihat dalam ayat ini. Mereka pertama adalah orang yang beriman. Ya. Kemudian yang kedua, mereka menunjukkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian mereka orang-orang yang mengorbankan, ya, orang yang mengorbankan semua yang mereka miliki hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian selanjutnya ayat ini juga menunjukkan tentang sifat mereka, orang-orang yang rela meninggalkan rumah dan harta benda mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, orang-orang yang berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini kondisi mereka, ya, suasana yang ada, ya, pada orang-orang muhajirin, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, ya, karena mereka betul-betul ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang betul-betul jujur, orang-orang yang benar-benar membuktikan tentang keimanan mereka secara langsung, ya. Tidak hanya iman di hati, tetapi betul-betul mereka praktekkan kesungguhan mereka, mereka buktikan kesungguhan mereka di dalam keimanan. Kondisi mereka dari sejak ketika awal-awal itu memang cukup berat, ya. Sampai mereka ada yang mengikatkan tali ke perut untuk menahan lapar, ya. Dan luar biasa, tetapi mereka berusaha untuk tidak menampakkan kemiskinan mereka, ya. Mereka tidak ingin menampakkan penderitaan mereka kepada orang lain. Jadi luar biasa mereka, ya, tidak mengeluh dengan perjuangan yang ada karena mereka sudah memahami ini konsekuensi daripada perjuangan. Ya, mereka sudah paham itu, sehingga di dalam ayat yang lain disebutkan, ya, ayat yang lain disebutkan surah Al-Baqarah ayat 273.
Allah menyatakan lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri mereka untuk meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi orang-orang ini, kalangan muhajirin, meskipun mereka tidak memiliki apa-apa, miskin, tapi tidak ingin menunjukkan tentang kemiskinannya itu. Nah, jadi ini sangat luar biasa mereka, ya. Dan karena itu Allah menyediakan pahala besar untuk mereka. Disebutkan juga tentang hal mereka ini dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'asyara sa'alik muhajirin, ya ma'asyara sa'alik muhajirin bin nurid tam yaumal qiyamah tadkhuluna al-jannah qabla aghniya'in nas binisbi yaumin wa dzaka 500 sana. Rasulullah menyatakan, beri kabar gembira wahai kaum muhajirin yang miskin dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Berikan kabar gembira, ya. Abshiru, ya ma'asyara su'alikil muhajirin, bergembiralah, berilah kabar gembira wahai kaum muhajirin yang miskin dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Abshiru ya ma'asyara su'alikil muhajirin bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Tadkhulunal jannah, kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya, qabla aghniya'in nas binisbi yaum. Kalian lebih dahulu masuk di surga dibandingkan orang-orang kaya setengah hari, ya, setengah hari yang jumlah hitungannya di dunia itu seperti 500 tahun mereka mendahului orang-orang yang lain. Nah, orang yang memiliki sifat seperti ini dan keadaan mereka, ya, seperti orang muhajirin ini, sebenarnya ada sepanjang masa. Mereka betul-betul ingin berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena waktu mereka banyak dihabiskan untuk melakukan perjuangan, maka konsekuensinya kadang-kadang pada penghasilan yang mereka miliki, mereka tidak ingin meminta-minta, mereka tidak menunjukkan ada kebutuhan. Tapi harusnya kita yang tahu, ya, tentang bagaimana mereka, kesungguhan mereka untuk berjuang itu, membantu mereka. Ini yang paling utama yang harus dibantu, bukan orang-orang yang terang-terangan meminta, tapi mereka-mereka yang sungguh-sungguh berjuang menegakkan agama Allah, habiskan waktu mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu betul perjuangan mereka, mereka tidak mau mengeluh. Itulah yang seharusnya mendapatkan perhatian utama untuk dibantu dengan kebersamaan kita. Nah, di antaranya adalah sumber-sumber yang halal, di antaranya pada saat itu dibantu dengan harta baik. Pada zaman Rasul, yaitu harta rampasan yang didapat dari pertempuran, tetapi tidak terjadi pertempuran. Dari perjuangan yang tidak ada pertempurannya, atau sumber-sumber lain yang seharusnya kita perhatikan untuk mereka-mereka seperti ini. Hadirin rahimakumullah,
hari ini pelajaran kita cukup untuk orang muhajirin saja. Ya, satu ayat kita pelajari. Saya mohon maaf tadi sedikit masuk ke link yang lain, ternyata kok cuma satu yang masuk di situ. Setelah itu dikirim link yang baru bisa bergabung. Agak terlambat, dan pelajaran hari ini adalah pelajaran penting sekali, yaitu tentang kita mempelajari tipologi manusia yang betul-betul disebut oleh Allah dengan ulaika humus shodiqun. Ulaika humus shodiqun, yaitu orang yang betul-betul jujur dengan keimanannya, orang-orang yang betul-betul membuktikan kebenaran dari kata-katanya yang diucapkan setelah bersyahadat, lalu mereka memenuhi secara maksimal kemampuan mereka untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang menegakkan agama Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, sampai mereka tidak peduli apakah itu harus mengorbankan harta mereka, diri mereka, masa depan ekonomi mereka. Awal-awalnya mereka tidak memikirkan itu, tapi betul-betul mendapatkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini tentunya memerlukan mental, memerlukan kualitas iman yang tinggi, yang sangat tinggi, baru bisa mendapatkan derajat ini. Ya. Jadi inilah yang harusnya kita upayakan, terus kita upayakan, kita tingkatkan terus kualitas iman kita, kemudian kita buktikan di lapangan bagaimana kita mewakafkan diri kita buat melakukan perjuangan, supaya waktu hidup kita ini betul-betul berkualitas, tidak hanya memikirkan makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah, kebutuhan dasar, kemudian tidak ada keinginan untuk memperjuangkan yang lebih baik lagi untuk dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tekad yang baik, kekuatan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri lebih baik dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup ini. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan kalangan muhajirin ini bisa menjadi pelajaran buat kita dalam kehidupan ini. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari berikutnya bagaimana sifat dan sikap dari kalangan Ansor yang juga tidak kalah hebatnya dibandingkan kaum muhajirin. Mudah-mudahan bisa kita pahami ayat yang ke-8 ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan ayat yang ke-9 dan seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.